perwakilan dari Universitas Nahdlatul Ulama cabang Penyiraman, Kalimantan Barat. Saya ingin bertanya untuk Ibu Eli dengan Bapak di Madrasah Hidayatullah. Saya ingin bertanya tentang pelaksanaan membaca dan menulis untuk kelas 2 di sekolah ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apa yang mesti dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa kelas 1 dan 2? Nah, kalau untuk tingkat kelas 1 dan kelas 2 itu kan tingkat sekolah yang rendah. Jadi kalau membaca dulu, jadi kita itu enaknya tuh kalau untuk ngajar anak itu, enaknya tuh tidak langsung kita ajarkan membaca. Jadi enaknya tuh kita punyakan media. Misalnya kita mengajarkan kalau anak yang kelas 1 lah terutama kan, oh ini buah-buahan. Jadi kalau buah-buahan itu, kalau hanya kita menyuruh anak membaca buah apel, mereka itu kan hanya taunya apel. Jadi kita siapkan gambar. Jadi gambar, oh ini apel, A-P-E-L kan. Jadi anak itu sambil dia membaca, sambil mengingat, dan terus mereka itu biar tertarik untuk menulis. Udah lihat gambarnya kan? Oh jadi apel, oh apelnya kayak gini, tulisannya seperti ini. Jadi kalau hanya guru menyebutkan coba anak-anak kita menulis atau membaca apel tanpa kita sediakan media atau apa, kemungkinan anak itu minatnya itu agak sedikit gitu ya. Nah kalau kita disertai, kita kreatif lah gitu kan, kreatif, kita sediakan medianya, ini tulisannya, jadi anak-anak itu lebih semangat lah kalau untuk belajar. Oke, pertanyaan kedua saya, mengapa pembelajaran membaca dan menulis permulaan itu penting bagi siswa di kelas rendah? Mengapa ya? Karena di awalnya itu merupakan awal dari untuk anak belajar membaca dan menulis, karena itu memang harus, karena ya mereka itu biar bisa belajar membaca. Jadi anak-anak itu nanti kalau udah bisa belajar membaca, jadi untuk tingkat kelas selanjutnya anak-anak itu tidak lagi susah itu dia mikirkannya, karena itu tahap awal mereka mengenal huruf, jadi huruf menjadi kata menjadi kalimat gitu. Jadi ini pertanyaan saya, apa saja metode membaca yang untuk anak kelas 1 dan kelas 2 di Madrasah Hidayatullah ini? Untuk saya pribadi, paling saya itu mengajarkan metode abjad atau biasa dikenal dengan alfabet. Nah, kan karena kelas awal, kelas rendah, ya sebenarnya itu di TK itu kan memang udah diajarkan alfabet kan, huruf-huruf. Nah, tapi untuk tingkat yang kelas 1 memang diajarkan lagi kembali, apalagi di sekolah kita ini kan anak-anak tuh tidak basicnya dari awalnya dari sekolah TK kan gitu kan. Jadi kita ajarkan dari awal perkata, alfabet, nanti setelah itu kita ajarkan anak-anak itu mengenal suku katanya, setelah suku katanya baru ke kalimatnya seperti itu. Nah itu saja Bu dari saya dan perwakilan dari kelompok kami.
Ya.